Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rifki Permana, dosen untuk mata kuliah Web Programming 3 yang akan mengajar di kelas kalian semester ini, di semester 4. Nantinya kita akan bertemu sebanyak 16 kali pertemuan, ya. 16 kali pertemuan membahas mata kuliah Web Programming 3. Apa sih mata kuliah Web Programming 3 itu? Jadi mata kuliah ini merupakan lanjutan dari Web Programming 2 yang kalian dapat di semester 3 kemarin. Nah, saya coba sedikit buka dulu untuk RPS-nya. Di sini untuk capaian pembelajarannya nanti yang diharapkan itu adalah eh, kalian semua bisa yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab, itu untuk aspek sikapnya. Untuk pengetahuannya, kalian bisa menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk dan format yang dimengerti oleh pihak yang berkepentingan, lalu menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer, menerapkan beberapa bahasa pemrograman serta karakteristiknya, menerapkan sistem informasi manajemen terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu, mampu bekerja dalam tim, mandiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, untuk keterampilan umumnya ini juga lumayan banyak ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 keterampilan umum dan juga ada 6 keterampilan khusus. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep dasar web framework secara logis dan terstruktur serta mampu menganalisa kebutuhan database. Untuk yang kedua, mampu membuat halaman member atau front end dan mengelola halaman tersebut sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, membuat laporan dan menampilkannya ke dalam beberapa format, diantaranya printout, PDF, dan Microsoft Excel. Yang keempat, mampu memproses data transaksi pada halaman admin atau backend. Yang kelima, mampu membuat pengaturan akses klien server pada web. Yang keenam, mampu membuat sebuah sistem informasi berbasis web secara utuh dan mendemonstrasikannya. Nah, untuk deskripsi singkat mata kuliahnya ini adalah membahas materi pemrograman web berbasis MVC dengan menggunakan framework Kotlin Nitier dan merupakan kelanjutan dari web programming 2 seperti yang tadi saya bilang. Pada mata kuliah ini dikhususkan mahasiswa untuk dapat membuat halaman depan atau front end dan membuat laporan, baik laporan master, transaksi ke dalam bentuk print dan PDF, serta ekspor dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, ini bahan kajiannya yang nanti selama 1 semester akan kita pelajari. Halaman katalog dan detail buku, halaman login dan daftar anggota, transaksi booking, laporan, dan akses klien server. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke dalam pertemuan pertama. Sekilas saya gambarkan untuk apa sih yang nantinya akan kita pelajari di pertemuan pertama ini. Di sini untuk sub CPMK-nya, kemampuan akhir yang direncanakan, dosen berharap mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan, sistem penilaian, dan proyek yang harus dikerjakan nantinya, serta mampu menganalisis kebutuhan database dan mampu memodifikasi skrip program yang pernah dibuat. Bahan kajian yang akan kita bahas hari ini yaitu penjelasan mengenai kontrak perkuliahan, sistem penilaian, dan proyek yang harus dikerjakan, modifikasi database, modifikasi aplikasi pustaka booking. Nah, untuk sistem penilaiannya nanti tidak ada perubahan sama seperti semester sebelumnya. Kehadiran 20%, tugas 25%, project 55%. Ya, nantinya nilai project sudah pasti lebih besar karena itu adalah hasil project akhir kalian. Ya, untuk kehadiran berarti diambil 20% dan tugas 25%. Nah, untuk range nilainya bisa tertera di RPS ini, di mana kalau kalian mau mendapatkan nilai A, range-nya di 80 sampai 100, B di 70 sampai 79 dan C 60 sampai 69. Di bawah itu berarti kalian harus hair, ya. Oke, nah kita bahas dulu pertemuan pertama di sini, penjelasan kontrak kuliah, penegasan tugas proyek dan persiapan aplikasi pustaka booking. Penjelasan kontrak kuliah dan penegasan tugas proyek ini, tugas proyeknya kelompok, ya. Tugas proyeknya kelompok. Lalu, tugas proyek diadakan untuk memperoleh nilai UTS dan UAS. Dengan kata lain, tugas proyek ini sebagai pengganti UTS dan UAS.
Jadi nanti tidak ada UTS dan UAS sama seperti di semester sebelumnya, ya. Terus tugas ini dikerjakan secara kelompok dengan maksimal satu kelompok sebanyak 5 mahasiswa. Nah, nanti kalian bentuk kelompok secara mandiri. Untuk pembagian kelompoknya ini dibebaskan ya. Tapi kalau di sini tertera ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah, ditentukan oleh saya, atau disesuaikan dengan kelompok tugas pada mata kuliah yang lain seperti APSI, IMK, dan MPSI. Nah, nantinya dari 4 mata kuliah ini kelompoknya kalian harus sama, tidak boleh ada yang berbeda satupun. Lalu setelah itu bentuk tugas kelompoknya adalah kalian membuat project ya. Project merupakan program aplikasi jadi mulai dari back end, front end dengan menambahkan laporan pada project aplikasi. Tema project harus sama dengan tema yang diambil pada mata kuliah APSI, IMK, dan MPSI. Jadi kalau semester 3 kemarin kalian sudah membuat back end-nya, di semester 4 ini di mata kuliah programming 3 kalian akan membuat front end-nya. Jadi project yang sudah kalian buat di semester 3 itu akan dilanjutkan di semester 4. Tidak menggunakan project baru nantinya ya karena mengantisipasi project-nya yang dikerjakan lumayan banyak. Setelah pertemuan 11, masing-masing kelompok wajib demo program yang telah dikerjakan. Berarti pertemuan kita hanya sampai 10 nih nantinya. Ya, di pertemuan 11 sudah mulai kalian semua mempresentasikan hasil pengerjaan program yang sudah kalian kerjakan. Ya, nanti presentasi di depan kelas atau by Zoom. Nah, itu untuk tugas projectnya kurang lebih. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Oke, tadi saya bilang ya, karena memang ini tugas projectnya berkelanjutan dari yang semester 3 gitu ya. Nah, harus dicari tahu dulu itu nggak adanya kenapa. Mungkin opsinya bisa bermacam-macam ya Mbak ya, karena ada yang laptopnya diinstal ulang atau ada yang examnya diinstal ulang karena kita nggak tahu juga gitu ya. Nah, solusinya kira-kira dari teman kamu yang satu kelompok kemarin masih menyimpan atau tidak database-nya? Atau mungkin masih memang ada backup-backup di email dan storage lainnya, sehingga tidak perlu membuat ulang lagi database-nya dari awal nantinya. Ya, jadi kalian menghindari hal-hal seperti ini nih, karena memang ini mata kuliahnya berkelanjutan dari semester 3 kemarin, ya. Jadi jangan sampai programnya hilang atau database-nya hilang seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya, Mbak Santa. Baik, sama-sama. Baik, sekarang saya coba jelaskan untuk materi. Kita sudah mulai masuk ke dalam materi karena tadi hanya penggambaran singkat aja terkait penjelasan mata kuliah dalam satu semester. Oke, ini kita masih sama seperti di semester 3, buat aplikasi perpustakaan. Nah, di mana pada semester 3 kemarin kalian sudah buat aplikasi perpustakaan. Nah, aplikasi perpustakaan yang kalian buat itu kalian sudah kemarin buat back end-nya, sekarang kita tinggal buat front end-nya. Untuk database, kita masih menggunakan database yang ada di semester lalu. Berarti kalau kondisinya kayak Santa tadi, database-nya tidak ada, berarti harus dicari ya, karena memang ini berkelanjutan. Nah, lalu tabel yang kita gunakan itu ada tabel user, ada tabel role. Nah, di sini saya coba bahas dulu tabel user. Ini harusnya sih sama seperti di semester 3 ya. Jika memang ada perbedaan, silakan kalian sesuaikan saja nantinya ya. Ini saya jelaskan dulu, nanti jika sudah selesai penjelasan dari saya,
Tinggal kalian praktekkan gimana cara pengerjaan database-nya. Jika ada kendala, nanti akan coba saya remote karena kita akan melakukan perkuliahannya secara online. Ya, nanti akan coba saya remote untuk menangani permasalahan dari laptop masing-masing mahasiswa. Oke, untuk table user di sini ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih 9 field yang harus dibuat ya. Kalau memang misalkan sudah ada, berarti tidak perlu mengganti table user. Lalu di sini ada table role. Table role di sini hanya 2 field saja, ID dan role. Ya, untuk jenis tipe datanya akan disesuaikan. Dan teman-teman juga wajib perhatikan yang ini primary key-nya ada di mana, gitu ya. Primary key-nya ada di ID rata-rata. Untuk tipe data dan size-nya ini jangan sampai salah. Lalu ada kategori, table yang ketiga. Isi field-nya hanya ID dan kategori aja. Terus table keempat ada table buku. Untuk ID, judul buku, ID kategori, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, dipinjam, di booking, dan image. Ini lumayan banyak fieldnya. Jika memang sudah pernah dibuat di semester 3 kemarin, ini tinggal menyesuaikan aja ya. Jadi nggak perlu kalian buat baru lagi. Terus ada table temporary di sini biasanya dia untuk menyimpan data sementara nih, karena memang kalau kita nantinya ke depannya minjem bukunya atau balikin bukunya lebih dari satu, ini pasti kita butuh table yang namanya table temporary. Jadi nanti kita nggak nyimpen data di sini, tapi nyimpen data pada saat proses transaksi. Pada selesai transaksi, data di dalam table temporary-nya akan hilang. Ya, nah kita butuh table ini sebagai table support sebenarnya pembantunya, table pembantu. Kurang lebih ada 10 field-nya di sini yang nantinya harus kalian buat ya. Terus ada lagi table booking. Table booking ini untuk transaksinya, karena kalau kemarin kalian baru bikin back end, masukin data-data master bukunya dan segala macam. Sekarang karena kita bikin front end-nya, nanti ada yang namanya booking buku karena kita perpustakaan. Jadi kita booking dulu bukunya gitu ya, kita booking nanti baru masuk ke dalam table peminjaman. Nah, ini untuk bookingnya ada 4 field yang nantinya harus kalian buat. Lalu ada booking detail. Ini 3 field yang harus kalian buat. Berarti ini adalah table transaksi, dua-duanya. Ya, ini dan table booking dan booking detail ini saling berhubungan. Nah, ini table pinjam yang tadi saya bilang. Jadi setelah di booking, masuk ke dalam table pinjam. Nah, kalau udah masuk ke dalam peminjaman ini berarti peminjamannya udah fix ya. Kalau booking itu bisa digambarkan seperti kayak masuk keranjang belanja di Tokopedia. Jadi hanya baru masuk di keranjang aja, keranjang bukunya. Nanti dipinjam atau enggaknya kita belum tahu jadi atau enggaknya. Fix jadi dipinjam kalau memang misalkan prosesnya sudah selesai sampai masuk datanya nanti ke table pinjam dan detail pinjam. Nah, ini ada 2 table transaksi lagi. Untuk table pinjam ada 8 field, table detail pinjamnya ada 3 field. Nah, terus di sini persiapan aplikasi perpustakaan halaman admin backend-nya. Pastikan mahasiswa sudah mengerjakan materi pustaka booking halaman admin yang sudah dipelajari pada mata kuliah Web Programming 2 yang kalian pelajarin pada semester lalu. Itu udah dikerjain atau belum? Ya. Terus kalau memang misalkan seperti tadi kasusnya Santa, kalau database-nya hilang atau programnya hilang mungkin ya. Materi bisa di-download di link berikut. Nah, ini ada link download materinya. Ini udah jadi ya gitu. Jadi pustaka booking yang sudah kalian buat di semester 3 kemarin itu bisa di-download dari sini. Database-nya juga udah ada. Jadi problemnya udah solve ya Mbak Santa. Untuk materinya tadi terkait database. Oke, baik. Jika memang seperti kasusnya Mbak Santa, database-nya tidak bisa terbuka atau hilang, ya, sudah hilang. Nah, dari sini sebenarnya sudah disediakan untuk apa namanya materinya, ya. Jadi semua yang sudah ada di semester 2 itu bisa di-download lagi di sini. Dan lalu untuk tools pendukungnya juga bisa kita download. Nah, sekarang kita download dulu di sini.
Ya, kita coba download untuk pustaka bookingnya. Nah, ini pustaka bookingnya ya, teman-teman. Jadi, ini yang kalian download nantinya. Nah, setelah di-download ini nanti kan isinya adalah sebuah database ya. Nah, database-nya itulah yang kalian pindahkan ke PHP Admin. Nah, kalian juga selain download pustaka bookingnya, download juga tools web programmingnya. Jadi ada beberapa yang memang kalian download. Nah, ini tools untuk web programming 3 adalah Xamarin 325.6 dan Sublime Text. Ya, jadi ini misalkan kalian Sublime Text-nya hilang atau Visual Studio Code-nya hilang, tapi sih saran saya lebih bagus pakai Visual Studio Code. Untuk examnya juga misalkan ada yang dia install atau korup, nah ini bisa kalian download dari sini. Nah, ini kita download pustaka bookingnya. Ini kita baru belajar tentang database dari si perpustakaan ini. Nah, database-nya kita harus masukkan lagi nanti ke PPM admin. Misal kasusnya kayak Mbak Santa, database-nya hilang. Nah, kita harus buat berarti nama database-nya apa di sini sesuaikan dengan nama ininya. Nama filenya pustaka. Oke, kalau sudah kita buat, nah setelah dibuat lalu kita masuk ke dalam sini, tinggal kita impor aja. Pilih file yang tadi ya, yang ada di sini. Ya, pilih file yang ada di sini, terus di dalam database, lalu tinggal kita kirim. Nah, ini sudah jadi untuk database-nya. Ya, berarti ada pustaka, nama database-nya, ada tabel buku, kategori, menu, role, dan user. Nah, dari modul atau slide di pertemuan satu ini, kita disuruh mengecek. Pertama di tabel user. Nah, ini kita cek dulu. Tabel usernya, kita lihat strukturnya di sini. Ini ada ID, nama, alamat, email, image, password, role ID is aktif, tanggal input. Oke, berarti sudah sama. Tidak perlu kita ubah. Setelah itu ada table role. Kita cek table role-nya. Di sini untuk role-nya itu ID dan role oke sama. Kategorinya kita cek. Ya, di kategori hanya ada ID dan kategori aja. Lalu di tabel bukunya, ini kita cek. ID, judul buku, ID kategori, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok dipinjam, di booking, dan image. Oke, berarti sama. Setelah itu, di sini ada yang namanya table temporary, table booking, booking detail, pinjam, dan detail pinjam. Nah, ini berarti yang teman-teman harus bikin. Nah, sekarang kita coba dulu buat table yang namanya table. Oke, ini kita buat table temp. Kita buat table time, jumlah kolomnya kita cek di sini kurang lebih ada 10 ya. 10, kirim. Nah, lalu kita tinggal menyesuaikan aja di sini antara ID, tanggal booking, ya ID integer panjang nilainya 11 dengan dia atribut indeksnya sebagai primary. Lalu setelah itu di sini ada tanggal booking, date, time, tipe datanya kita cari di sini. Oke, lalu di sini ada ID user dengan tipe data varchar 12. Setelah itu ada email user. Isinya varchar 128. Lalu ada ID buku. Di sini integer 11. Lalu ada judul buku. Varchar 255. Lalu ada image penulis penerbit. Ya. Image tadi varchar masih sama 255. Penulis di sini varchar 128. Penerbit varchar 128. Lalu yang terakhir tahun terbit. Di sini ada year. Terus pilihannya ada 4 size-nya. Nah, ini kalau udah kita simpan, table temporary-nya sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita buat table selanjutnya nih, ada table booking, lalu table booking detail. Nah, sekarang kita buat lagi booking di sini dengan 4 kolom.
Di sini ada ID booking, varchar 12. Jangan lupa primary key-nya ya. Setelah itu ada tanggal booking, batas ambil date. Tanggal booking, di sini date juga. Batas ambilnya date juga. Lalu ada ID user. ID user integer di sini 11. Oke, pastikan jika sudah sama semua bisa langsung kalian simpan. Setelah itu kita buat lagi untuk yang booking detail. Ya, kita buat booking detail di sini tabelnya cuma ada 3 untuk fieldnya. Yang pertama ada ID, ini udah pasti primary juga. Terus di sini integer 11. Setelah itu di sini ID booking. Varchar 12, lalu ada ID buku, di sini integer 11, kita simpan. Oke, selanjutnya dua tabel terakhir yang harus dibuat, ada tabel pinjam dan detail pinjam. Berarti di sini pinjam, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel, 8 field ya, 8 field yang harus kolomnya. Nah, di sini ada nomor pinjam. Nomor pinjam di sininya varchar 12. Lalu tanggal pinjam di sininya date. Terus ID booking. Di sini varchar 12 juga. Terus ada ID user. Tanggal kembali. Terus ada tanggal pengembalian, status, dan total denda. Ya, statusnya di sini adalah enum. Enum kita cari dulu di sini. Nah, untuk enum nilainya berarti di sini pinjam, lalu kembali. Ya. Nah, terus tanggal ini semuanya date. Oke, enumnya kita isi pinjam kembali, lalu total dendanya 11, dan ini kita simpan. Oke, setelah disimpan, tabel selanjutnya adalah tabel detail simpan. Detail pinjam, maaf. Detail pinjam dengan tabelnya 3 di sini. Lalu ada nomor pinjam. Terus di sini ada varchar 12. Ini tidak primary ya. Lalu ada ID buku. Lalu di sini ada denda. Ini integer 11, lalu ini integer 11. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, setelah semuanya terbuat ya dari basis data pustaka ini, pustaka booking. Nah, tabel-tabelnya sudah ada semua nih, kurang lebih 10 tabel ya. Tadi kita buat totalnya adalah 5 tabel. Yang tabel temporary, tabel booking, booking detail, pinjam, dan detail pinjam. Selain itu, tabelnya kita ambil dari yang hasil download yang ada di sini. Ya, jadi teman-teman semua bisa download yang ada di sini, lalu tinggal tambahkan aja 5 tabel yang tadi. Oke? Terus untuk tools pendukung pembelajaran bisa di-download di Download Tools Web Programming 3. Jadi nanti ada beberapa tools yang memang harus di download terus biar di front end-nya itu support ya, karena nanti kita terkait dengan pencetakan laporan di materi pertemuan selanjutnya sama client server di materi pertemuan terakhir. Ya, jadi ada beberapa yang harus di-download nih. Nah, terus di sini ada tugas 1. Tugas 1 di sini dosen memeriksa pekerjaan mahasiswa di poin database dan aplikasi perpustakaan halaman admin. Yang kedua, mahasiswa mengerjakan materi yang ada di pertemuan 2, yaitu membuat halaman katalog buku dan detail buku. Poin 2 dikumpulkan dan dinilai oleh dosen. Berarti nanti saya akan cek satu persatu dari kalian, ya, karena ini saya jelaskan materinya saja. Nanti jika ada kendala seperti tadi, misalnya nggak support atau gimana, atau kalian udah punya database-nya tapi tetap download juga dari link yang tadi, itu pasti akan bentrok dan akan ada masalah. Nah, itu kalau ada kendala seperti itu kita bisa diskusikan di grup WhatsApp.
Nanti jika memang kendalanya tidak bisa terselesaikan, akan coba saya remote jarak jauh ya untuk membantu kalian menangani trouble seperti itu. Lalu kalian diminta mengerjakan materi yang ada di pertemuan 2, yaitu membuat halaman katalog buku dan detail buku. Jadi nanti pada saat di pertemuan 2 kita hanya tinggal membahasnya saja. Ya, kita tinggal bahas, kalian sudah kerjakan, dan jika ada kendala juga, jangan sungkan untuk bertanya di grup. Ya, jangan malu Pak, karena uh, saya banyak errornya nih, saya jadi malu nanyanya, japri aja gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, mungkin teman-teman kalian juga kendalanya sama seperti kalian, errornya sama gitu kan, tapi karena kalian nanyanya japri, jadi jawaban yang saya jawab itu bisa berulang-ulang. Kalau kita nanya di grup kan kita efektifkan grupnya itu. Jadi yang nanya ya udah kita jawab, saya jawab langsung, dan jika pertanyaan sama kan jawabannya sudah ada ya. Terus untuk poin 2 nanti dikumpulkan dan dinilai oleh saya. Nah, ini berarti tugas pertama kalian. Nanti untuk pengerjaan pertemuan 2 nanti akan saya lihat, saya cek gimana hasil pengerjaan dari eh, pertemuan 2-nya nanti. Ya. Baik, mungkin materinya cukup sampai sini aja ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup? Cukup. Oke, yang lain untuk projectnya bisa dikondisikan ya. Jadi nanti tugas project kelompoknya bisa kalian kondisikan aja. Kelompoknya boleh kalian yang atur gitu. Saya sih nggak akan mau mengatur nama kelompok ya. Jadi kalau memang dirasa perlu saya kembalikan ke kalian. Kalau kalian pengennya saya yang atur, oke, saya akan atur. Tapi saya beri kebebasan kepada mahasiswa jika mahasiswa mau mengatur sendiri nama-nama anggota kelompoknya, silakan, saya nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kalian semua ingin berpatokan dengan buku atau dari modulnya ditentukan oleh saya, ya udah, nanti akan saya tentukan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan satu kali ini. Ya, eh, jika ada yang bingung, kita akan diskusikan di grup WhatsApp. Setelah Zoom ini selesai, kalian harus langsung mengerjakan tugas yang di pertemuan satu tadi, serta pembuatan database. Jika ada yang database-nya hilang, tadi kan tinggal di-download aja. Oke, baik. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan pemahaman pada hari ini. Pertemuan satu ini saya tutup. Sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom-nya sudah ya. Oke, jangan lupa dikerjakan ya, teman-teman.